atau buang angin di aisle pesawat. Halo semua people, jumpa lagi bersama saya Mas Dedi Aircrew, tentunya di YouTube channel Mas Dedi Aircrew. Kalau kamu yang belum tahu siapa saya adalah seorang cabin crew, seorang trainer dan juga entrepreneur. Dan jangan lupa untuk subscribe dan juga share and like my YouTube channel. Nah, di konten kali ini saya akan membahas tentang 10 rahasia dari pramugari-pramugara yang tentunya kalian atau penumpang tidak tahu. Mau tahu? Cek terus sampai video ini selesai. Yang pertama adalah pura-pura cari selimut. Jadi kalau kamu duduk di kursi penumpang yang economy class ya, kamu minta selimut sama mas pramugara dan mbak pramugarinya. Kemudian pramugari akan bilang, oke, Pak, baik, saya akan cek ke belakang dan saya akan hantarkan. Padahal dia tahu selimutnya sudah tidak ada. Jadi kamu jangan pernah percaya dengan mimik muka si pramugari dan pramugara tersebut. Kemudian di belakang mereka cuma minum-minum kopi, ngemil, balik lagi ke penumpang, ternyata selimutnya sudah habis dan dia mengatakan penumpang untuk minta maaf. Kemudian dikasih komplimen ke penumpangnya, dia bawain teh hangat supaya penumpangnya tidak marah. Jadi kamu yang duduk di ekonomi ya, kalau sudah melihat pramugarinya mundar-mandir membagikan selimut ke banyak penumpang dan kamu adalah yang terakhir, jadi jangan berharap banyak. So lebih baik kamu duduknya di bisnis kelas, pasti dapat selimut. Tapi kalau kamu sakit, bla bla bla, nanti diusahakan. Biasanya sih ngambilnya di bisnis kelas selimutnya. Itulah yang kamu tidak ketahui. Jadi penumpang, please yang di economy class, yes, kita pindah ke bisnis kelas ya. Nah, yang kedua adalah cek manifest dari penumpang. Nah, kalau kamu penasaran dengan siapa sih penumpang yang duduk di 5A, misalnya kayak kenal, kayak saudara, atau siapapun mungkin yang menurut kamu itu unik, kamu bisa mengeceknya di manifest pesawat. Jadi nama kamu muncul di situ. Biasanya kita cari di sosial media dia. Oh, ternyata ini loh orang yang tadi kita lihat cantik dan unik seperti bidadari ini. Nah, itu yang kamu nggak tahu. Jadi kadang-kadang kenapa pada saat kita memberikan teh atau kopi ke penumpang yang unik ini, kita menyebutkan nama mereka, itu taunya dari manifest pesawat. Yang ketiga adalah bersihin pup dari penumpang. Memang hal ini banyak yang nggak tahu dari penumpang, bahwa ngapain aja sih sebenarnya pramugari di pesawat, dan kamu nggak tahu the real of life dari mereka adalah dari kita ya tentunya. Mungkin tidak hanya memberikan makanan kepada kamu sebagai penumpang, tapi kami juga membersihkan pup itu yang tidak seron, maksudnya bukan tidak seron ya, tidak enak dipandang. Ternyata tidak semua penumpang di Indonesia, di luar negeri bisa menggunakan kamar kecil tersebut, karena memang wajar lah. Jadi memang tidak semua orang pernah naik pesawat, dan itu yang kami kerjakan, dan wow, sedih rasanya sampai. Yang keempat adalah tidur di kamar kecil. Nah, kamu tahu gak sih, ternyata tidak semua pesawat itu menyediakan tempat tidur atau tempat istirahat di dalam pesawat. Jadi contohnya pesawat-pesawat kecil seperti Boeing 737 New Generation, seperti Boeing 737-900ER, Boeing 737 klasik, itu lama banget, atau Airbus A320, there is no crew rest area atau tempat istirahat. Makanya kalau lagi capek banget si pramugarinya dan menghindar dari seorang senior atau teman-temannya, mereka akan ngumpet di dalam lavatory atau kamar kecil. Jadi mereka tidur sesaat, dan ini pernah terjadi di teman-teman saya. So ini yang kami lakukan karena saking lelahnya melayani pemirsa atau penumpang di rumah. Oke? Yang kelima adalah mengatakan kepada penumpang bahwa tidak boleh membasahi kamar kecil, nanti bisa konslet. Nah, ini beberapa pramugari sering mengatakan, atau pramugara sering mengatakan ini ke beberapa penumpang Indonesia dan juga internasional yang mungkin jarang naik pesawat. Kenapa? Karena biasanya mereka selalu membasahi lantai dari kamar kecil tersebut, dan itu kan butuh tenaga untuk membersihkannya lagi setiap saat. Makanya kadang-kadang si pramugari ya, bohongnya itu kadang-kadang nggak masuk akal dan membuat kita ketawa. Dan kalau dibilang saya pernah lakukan itu, nggak pernah, tapi pramugari lain yang cerita ke saya dan pernah melakukan hal tersebut bilang, Pak, jangan sampai basah Pak, nanti konslet. Dan bapaknya mungkin takut, atau ibunya juga takut ya. Jadi sebenarnya kalau dilihatnya sih nggak pernah ada yang konslet ya, jadi it's easy. Tapi please kalau lagi ke kamar kecil, jangan sampai basah di bawahnya, kasihan si mbak dan mas pramugari dan pramugaranya. Oke, yang keenam adalah ini dari teman saya juga yang cerita, dia narik ingusnya pada saat
memberikan servis makanan kepada penumpang. Jadi kan kita kalau kasih servis dengan troli ya, pakai troli itu, kemudian kita kasih makanan ke penumpang, kan kita nunduk lagi tuh ke bawah. Nah, pas di bawah itu kalau kita lagi flu ya, nyarik-nyarik ingus ceritanya. Jadi sakit tapi tetap bekerja, dan sometimes pernah dilakukan beberapa pramugari dan pramugara. Mungkin termasuk saya pernah pada saat terbang sedang tidak enak badan, so I did ya. Dan itu kamu nggak tahu, pura-pura nunduk di bawah nyari-nyari makanan padahal narik ingus, pemirsa. Yang ketujuh, biasanya beberapa dari pramugara termasuk saya kadang lupa memberikan kembalian dari penumpang ya, karena saking banyak yang belanja. Jadi di pesawat itu setelah kita servis, kita juga memberikan pelayanan SOB atau Sales on Board. Jadi kita melakukan penjualan di pesawat, kadang saking banyaknya yang minta kembalian, kadang dicatat ya, tapi kadang-kadang skip ya, namanya terbang ya, itulah yang dilakukan teman-teman pramugari. Kadang lupa, udah landing baru, oh nomor 20 tadi belum dikembalikan, oh nomor 5A belum dikembalikan, dan bla bla bla. Yang ke-8 ya, ngasih pop mie atau makanan atau minuman apapun ke penumpang sembunyi-sembunyi. Jadi kadang-kadang kita lagi istirahat makan pop mie di pesawat, enak banget. Nah, si penumpang kadang-kadang ke dapur, "Mas, Mbak, boleh minta pop mie-nya nggak?" Sebenarnya mereka mau beli, tapi kan kita nggak jual, ada yang jual, ada yang nggak. Kebetulan kalau kita nggak jual, kita nggak jual. Kemudian dia minta, terus kita buatkan, kita kasih aja, tapi dengan sembunyi-sembunyi ya ke penumpangnya. Supaya apa? Supaya penumpang kiri kanannya tidak minta juga ke kita, atau penumpang yang agak-agak jauh tidak minta. Padahal sebenarnya baunya kebauan ya kalau pop mie. Tapi kalau misalnya makanan lain, misalnya si penumpang minta mungkin tambahan makanan yang masih ada di oven, boleh kadang-kadang kita kasih kalau memang masih ada, karena ada beberapa kasus bahwa penumpang itu laparan ya, jadi mungkin makanan yang dikasih tidak cukup dan minta lagi. Itu kadang-kadang kalau ada kita boleh kasih dengan izin dari senior awak kabin. Yang ke-9 adalah mengaku sudah menikah supaya tidak diminta nomor handphonenya nih. Beberapa pramugari dan pramugara biasa mengaku udah nikah nih, supaya si penumpangnya nggak minta nomor handphone kita, karena memang banyak banget penumpang yang minta nomor handphone dari kru pesawat. Oke, jadi kalau dia bilang sudah nikah, kamu tanya terus, kejar terus, dan jangan percaya. Nah, yang ke-10 adalah this is very unique, dan saya rasa dan yakin semua pramugara pernah melakukan hal ini, yaitu kentut atau buang angin di aisle pesawat ya, di lorong pesawat. Dan it's unique exactly, sebenarnya kita tuh tidak ada niat untuk buang angin di situ, tapi karena tekanan udara dalam pesawat yang menyebabkan kita kembung, sehingga kadang-kadang kentutnya atau buang anginnya berulang-ulang, sehingga jadinya pernahlah dilakukan. Dan ini sangat-sangat sebenarnya jangan dilakukan ya, bisa dilakukan di kamar kecil. Tapi kalau udah nggak tahan mungkin pesawatnya yang besar itu, beberapa pramugara pernah melakukan hal yang ini. Terus pura-pura jalan ya ke belakang, pura-pura nggak ada sesuatu, tetap dia catwalk and fashion show, but you did a kentut, pemirsa. Oke, that's all tentang 10 rahasia dari pramugara yang kamu tidak ketahui. Dan bagi kamu yang masih di sini, tetap stay tune terus. Kamu harus klik subscribe dan juga lonceng, and share this video. Kalau ada komen-komen langsung komen di bawah, dan saya sangat welcome. Mau membahas apa tentang dunia penerbangan, really welcome. Bye bye.